Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 12 kimia kelas 12. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu gugus fungsi sampai kita pada gugus fungsi aldehid dan keton. Aldehid dan keton umumnya terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Aldehid terdapat sebagai vanilin dalam biji vanili, sintral dalam jeruk, dan sinamaldehid dalam kayu manis. Ada dua senyawa, kita perhatikan berikut ini, yaitu senyawa A dan senyawa B. Senyawa A dengan rumus struktur CH3, CH2, CH2, COH, di ujungnya COH. Senyawa ini termasuk aldehid karena memiliki gugus fungsi COH, COH di ujungnya. Selanjutnya senyawa B kita perhatikan dengan rumus struktur CH3, CH2, CO rangkap CH3. Senyawa ini termasuk gugus keton karena memiliki gugus fungsinya adalah C ikatan rangkap C. Jadi kiri kanannya ini merupakan gugus alkil atau R. Tata nama aldehid atau nama lainnya adalah alkanal. Yang pertama menurut Eubank ini diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi al. Nah, misalnya pada alkana itu etana, alkanalnya adalah etanal. Kemudian pada alkana misalnya butana, pada alkanal tinggal nambah L yaitu butanal. Sedangkan kalau alkana heksana ini akan menjadi heksanal. Contoh, perhatikan rumus strukturnya ini. Nah, jika ada rumus seperti ini, maka kita tentukan dulu rantai yang terpanjang mulai dari sebelah kiri ini karena yang ada COH-nya. Ya, jadi kalau di sebelah kiri COH ini berarti nomor 1 sebelah kiri, 1 ke kanan, 2, 3 terus ke bawah, 4, 5, berarti lantai terpanjangnya 5, maka bernama pentana, akhirannya pentanal. Pada nomor C nomor 3 terdapat gugus metil, maka nama lengkapnya adalah 3-metil pentanal. Selanjutnya adalah nama trivial, ini diturunkan dari nama trivial asam karboksilat. Misalnya ada asam format, asam asetat, asam butirat. Maka pada alkanal atau aldehid namanya berubah menjadi formaldehid, asetaldehid, asam butirat jadi butiraldehid. Jadi pada aldehid menghilangkan kata asam, kemudian format ini menjadi formaldehid, asetat jadi asetaldehid, butirat jadi butiraldehid. Isomer, masih ingat dengan isomer itu adalah rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Ada CH3, CH2, CH2, COH. Nah, OH-nya ini ada C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka bernama butanal. Kemudian yang
isomernya adalah CH3 CHC, dan C-nya terpanjang 3, maka propanal. Pada nomor 2 terdapat gugus atau cabang metil, maka nama lengkapnya 2-metil propanal. Selanjutnya adalah isomer gugus fungsi. Ini isomer. Aldehid berisomer dengan alkanon atau keton. Pada struktur yang pertama tadi kita perhatikan ada 2 buah senyawa, masing-masing berasal dari alkanal dan alkanon. Yang sebelah kiri perhatikan C-nya sama-sama 4 dengan yang sebelah kanan, tapi gugus fungsinya sama-sama memiliki karbonil atau C rangkap O. Pada butanal itu di ujung paling kanan, kalau butanonnya ini agak ke tengah. Di bedanya kalau keton atau alkanon itu karbonilnya di tengah, kalau alkanal atau aldehid itu karbonilnya di ujung. Ini rumus molekulnya sama, C-nya sama 4, H-nya sama 8, O-nya 1. Tapi strukturnya berbeda. Sifat-sifat aldehid merupakan senyawa polar, kemudian mudah larut dalam air, melarutkan senyawa polar dan nonpolar, tidak mempunyai ikatan hidrogen, titik didih lebih tinggi dengan senyawa karbon dengan MR yang sama, dapat mengalami reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, dan autoreduk. Kegunaan formaldehid diperdagangkan dengan nama formalin. Ini digunakan sebagai bahan pengawet mayat. Ingat, ini hanya untuk pengawet mayat, maka jangan digunakan untuk pengawet tahu maupun bakso. Kenapa bisa untuk pengawet? Karena memiliki sifat desinfektan. Juga dimanfaatkan dalam industri plastik. Sedangkan asetaldehid ini digunakan sebagai bahan dasar asam asetat dan butanol untuk pembuatan zat warna, plastik, dan karet sintetis. Materi yang kedua adalah keton atau nama lain alkanon. Keton merupakan turunan alkana dengan gugus fungsi C karbonil. C ikatan rangkap. Ini di tengah-tengah kanan kirinya merupakan gugus alkil. Tata namanya yang pertama berdasarkan IUPAC. Jika ada suatu rumus senyawa maka senyawa karbon, maka dicari rantai yang terpanjang. Ini dimulai dari yang dekat dengan ada karbonilnya atau C rangkap O, berarti dari kiri atau dari yang ada O-nya itu. Dari di bawahnya ada C3, berarti 1, 2, 3, 4. Ini yang 4 yang ada karbonilnya, terus 5 ke kanan, 6 ke kanan lagi, 7 ke bawah, dan masih ada lagi, berarti 8 C terpanjangnya, maka nama oktana. Oktana karena keton menjadi oktanon. Pada nomor C nomor 3 dan 5 terdapat gugus metil, maka namanya 35 dimetil. Sedangkan alkanonnya atau ketonnya berada pada C nomor 4, maka nama lengkapnya 35 dimetil 4 oktanon. Sedangkan nama trivial ini contohnya CH3C rangkap O kemudian CH3, dari kiri kanan ada metil, di tengah-tengah keton, maka namanya dimetil keton.
Sedangkan contoh yang kedua, di sebelah kiri ada metil, sebelah kanan ada etil, tengah-tengah keton, maka namanya etil metil keton. Untuk isomer, sifat-sifat pembuatan dan kegunaan keton dapat Anda pelajari pada buku. Sekian dan selamat belajar.